yang kalau misalkan disuruh, ada yang pernah tes ini nggak, tes psikologi, suruh gambar pohon. Jadi ya udah standar aja gitu ya. Ada batang, ada ranting, ada akar, terus ujungnya daun, kalau perlu ada buah-buahan gitu ya. Tapi ternyata begitu beragamnya gitu ya. Tampakan dari suatu tumbuhan, malah kita kadang-kadang nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya tumbuhan gitu. Jadi berbagai macam ragam, ini juga nanti terkait dengan fungsinya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari minggu-minggu sebelumnya, tumbuhan itu contoh makhluk multiseluler dan merupakan produsen pertama yang menghasilkan nutrisi bahan makanan pada rantai makanan melalui proses fotosintesis. Ini cuma mengulang aja ya. Jadi sifat dasarnya tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nggak ada yang kayak kalian misalkan main Plant versus Zombie gitu ya. Tumbuhannya bergerak nggak tuh? Gerak kali ya. Nah, kemudian dia struktur selnya memiliki dinding, dan kalau ini cuma pembagiannya aja ya. Ada yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh. Mungkin nanti diingat-ingat lagi, nanti ada yang terbagi atas tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup gitu ya. Dan banyak lagi klasifikasi tumbuhan yang lain. Nah, yang paling dominan itu kan monokotil dan dikotil. Nah, ini merefresh aja dari SD sepertinya sudah belajar ya, sampai misalkan disuruh bawa daun, contoh-contoh daun ke sekolah gitu ya, atau contoh tumbuhan, nanti diidentifikasi ini kira-kira apa dari biji, daun, batang, bunga, dan akarnya. Nah, ini merefresh kembali nih. Harusnya tidak ada masalah ya kalau di sini ya. Jadi melihat perbedaan monokotil, monocots kalau di sini eudicots, ini maksudnya dikotil yang berkeping satu monokotil dan berbiji keping dua atau dikotil kan gitu ya. Mono mengacu pada satu, di mengacu pada dua. Nah, ini terminologi Latin ini banyak dipakai di biologi dan sains, contohnya di kedokteran juga ya. Jadi dilihatlah bagaimana perbedaan, ini adalah daun embrionik ya, atau kepingnya lah kalau kita kenal gitu. Kemudian bagaimana alur-alur daun itu, di sini istilahnya vein atau vena gitu ya, tersusun gitu ya, apakah dia paralel atau dia bercabang. Kemudian dari batangnya sendiri, bagaimana di monokotil itu dan dikotil itu sangat berbeda ya. Kalau dikotil itu dia tersusun rapi konfigurasinya dibanding yang monokotil misalkan yang scattered atau tersebar gitu. Kemudian dari bunga, kemudian dari akar. Nah, ini kalian ingat-ingat aja nanti. Nah, seperti layaknya tadi disuruh menggambar tumbuhan gitu ya. Coba kamu gambarkan pohon. Jarang tuh yang atau tanaman gitu ya yang menggambarkan misalkan hanya rumput saja kelihatan daun atau lumut aja kemudian berkeras. Kalau ini tuh pohon gitu misalnya. Tapi pasti secara umum gitu ya pasti seperti ini gitu. Jadi ada akar, batang, daun dengan bagian-bagiannya. Pointer ya. Nah, jadi kalau kita melihat suatu tanaman di halaman rumah, nah, misalnya gitu ya, ada bagian yang nampak oleh kita gitu, yang di atas permukaan tanah itu namanya shoot system. Jadi yang terlihat menghujam naik ke langit gitu ya istilahnya ya, dari batangnya, stem, lihat gambarnya ya. Kemudian dari apa tuh ketiak daun, dari ranting daun, kemudian ada terus ke atas ke yang namanya terminal bud ujungnya gitu. Kemudian ada daunnya sendiri. Nah, ini namanya shoot system. Tapi ternyata di dalam tanah kita sama-sama tahu dong kalau ada bagian pohon yang lain gitu ya, tanaman yang lain yang merupakan sistem akarnya. Nah, ini terdiri dari primary root artinya akar utama dan lateral root. Lateral ini merupakan terminologi Latin Inggris kalau di sini ya. Latin menunjukkan bagian tepi lateral gitu. Jadi seperti cabangnya dari akar utama gitu. Jadi di sini digambarkan aja bahwa daun itu di mana tempat fotosintesis terjadi,
biji itu buat reproduksi seksual gitu ya. Bunga itu di mana tempat reproduksi terjadi. Batang itu untuk transfer nutrisi dan juga air, dan untuk mensupport tumbuhannya, dan akar itu sebagai itu ya, jangkar gitu, menghujam ke tanah sebagai penyokong, kemudian untuk mengambil nutrisi dari dalam tanah. Tentu saja ya, kalau kalian pernah dengar pupuk tanaman, pupuk kandang misalkan kan disebarkannya tuh kan ke tanah. Nah, supaya diambil oleh akar. Gitu. Nah, tubuh tumbuhan itu disusun oleh 3 jenis jaringan. Nih, ini harus dipahami ya. Dermal, vaskular, dan ground. Nah, dermal terminologi lagi ya. Ini seperti kita dermis atau kulit kita gitu. Otomatis dia sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar. Jadi itu merupakan perlindungan. Jenisnya adalah epidermis dan kutikula. Kita omongin lagi di depan ya. Kemudian ada yang namanya jaringan vaskular. Ibarat vaskular ini pembuluh darah kita yang mengalirkan darah yang isinya nutrisi. Nah, kalau pada tumbuhan itu untuk transport air dan nutrisi. Jaringan yang bertanggung jawab di dua proses ini yaitu xilem dan phloem. Xilem ya kita biasa menyebutnya, itu untuk transport air, dan nutrisi khususnya glukosa ya, itu dikerjakan oleh jaringan phloem. Ya, di Zakwan. Perutnya nggak enak, kebanyakan makan kali ya. Nah, makan terus langsung belajar, waduh tambah mual ya. Enggak lah ya. Nah, kemudian jaringan ground, nah ini adalah jaringan yang terbanyak. Contohnya itu mesofil pada daun yang tempat proses fotosintesis. Ya bayangin aja kalau misalnya kalian melihat tumbuhan aslinya ya, tumbuhan sewajarnya gitu ya, bukan yang dibonsai atau apa. Bagian daunnya kan paling banyak, nah gitu aja ngapalnya. Jadi jaringan daun untuk tempat fotosintesis, jaringan groundnya itu disebut mesofil. Nah kemudian ada di akar itu untuk penyimpanan dan pendukung. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa akar ini adalah tempat penyimpanan makanan juga bagi tumbuhan. Layaknya seperti kita menyimpan kelebihan nutrisi di lemak kita gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada key-nya di kanan bawah, kunci gitu ya, legenda kalau di peta untuk mempermudah mempelajari. Nah, kalau ketemu textbook yang begini nih biasanya membahagiakan nih, bikin gampang gitu ya, daripada harus menghafal yang hitam putih gitu. Nah, bisa nanti kalau yang pingin belajar menghafal misalkan kesulitan, mungkin dioret-oret sambil dihafal dulu terus dioret-oret ya, latihan sendiri, bikin gambar sendiri, dan ini memperlihatkan bagaimana potongan daun, batang, kemudian akar sedikit diambil, contohnya kemudian dilihat bisa di bawah mikroskop ya untuk tanaman yang kecil, bagaimana ketiga jaringan ini tersusun gitu. Nah, contohnya ini di akar misalnya ya, di akar diambil dan dilihat bahwa bagian ground-nya itu sangat besar dibanding dengan jaringan vaskular di tengahnya. Nih, kalian mengacu kepada warna lagi. Gitu ya. Nah, tapi kalau di monokotil ternyata jaringan vaskular itu lebih besar gitu. Kurang lebih begitu. Yang coklat-coklat di pinggir ini layaknya kulit ya. Jadi di sini adalah sistem dermalnya gitu ya, melindungi dari dunia luar. Nah, kemudian dilihat lagi batangnya kayak apa, yang dikotil dan monokotil. Dikotil ternyata ada konfigurasi seperti cincin gitu ya, rapih banget ya. Nah, yang monokotil ternyata konfigurasi jaringan vaskularnya atau pembuluhnya itu menyebar atau scattered. Nah, kemudian daun ternyata pada umumnya seragam ya. Seperti inilah helaiannya kalau dilihat dari bawah mikroskop. Jadi ada kutikula. Kutikula tidak hanya di bagian atas daun, tapi ada di bagian bawah juga, ya kan? Karena permukaan daun yang terpapar itu kan ya luas kan, ya atas dan bawah. Kemudian ada jaringan mesofil di mana tempat fotosintesis terjadi, gitu ya. Di situ nanti ada fungsi stomata dan sel guard nih, kalau bisa dilihat di pointer saya.
Kemudian di tengah-tengahnya ada pembuluhnya, ibarat di bawah kulit, kita tuh ada pembuluh darah yang berjalan gitu ya. Nah, ini untuk mengantar air dan nutrisi. Udah hadir hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.